Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian pada sore hari ini kita akan coba mengangkat sebuah topik yang berkaitan tentang fiqhun nisa, fikih kewanitaan yang menjadi bagian yang terpenting di dalam himpunan putusan tarjih, sehingga kita akan menggali dan mengkaji sejauh mana pandangan Muhammadiyah tentang wanita, yaitu topik-topik yang berkaitan dengan apa? Kewanitaan yang ada dalam HPT, himpunan putusan tarjih, karena cakupan yang sangat luas, sehingga kita khususkan pembahasan yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan apa? Ibadah. Adapun muamalat itu mungkin suatu saat kita coba angkat lagi. Tapi secara khusus dalam kajian kali ini kita akan melihat pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan ibadah yang ada hubungannya dengan wanita. Tapi sebelumnya, kalau kita lihat sebenarnya posisi wanita atau perempuan dalam dokumen resmi Muhammadiyah itu bagaimana? Tapi yang jelas, sebelum kita bicara sejauh mana dokumen Muhammadiyah bicara tentang kewanitaan, yang jelas Al-Quran itu sudah memberikan landasan bahwasanya ada musawah, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks amal soleh. Jadi ketika Al-Quran bicara amal soleh, itu tidak ada perbedaan gender. Sebagaimana dalam firman Allah di surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan", siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka, pahala mereka, dengan apa yang terbaik yang mereka lakukan. Jadi ayat ini menjelaskan dalam konteks amal soleh itu hanya disyaratkan apa, Pak Teguh? Disyaratkan keimanan, sehingga amal soleh itu bisa diterima ketika amal soleh itu lahir dari keimanan. Dan Al-Quran tidak membedakan gender. Yang melakukan amal soleh itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Cuma syaratnya bahwa minum ini akan dijanjikan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan apa? Pahala sesuai yang dia lakukan. Sehingga ketika kita bicara tentang wanita, sebenarnya Al-Quran sudah berbicara tentang nilai persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks amal soleh. Kemudian perempuan dalam kesejarahan Muhammadiyah, di Muhammadiyah ada organisasi otonom yang bernama apa? Aisyah. Aisyah ini sebuah wadah bagaimana perempuan atau wanita Muhammadiyah bisa ikut mendakwahkan Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar, juga mengembang pemikiran tajdid yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sesuai dengan asas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga
dengan adanya Aisyah ini bisa menjadi wadah bahwasanya wanita juga bisa berkontribusi sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki dalam mendakwakan Islam, beramal ma'ruf nahi munkar, dan juga beragama dengan tajdid oriented sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Maka murid dari Mbah Yai Ahmad Dahlan langsung, yaitu Siti Bariyah, ini menjadi ketua Aisyah yang pertama. Dan ini tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dalam taklimnya, itu ada kelas laki-laki, ada kelas perempuan, menunjukkan Mbah Yai Ahmad Dahlan ingin mengangkat harkat wanita. Wanita tidak hanya bisa dipahami sebagaimana falsafah Jawa. Wanita itu fungsinya hanya apa? Hanya dapur, sumur, dan kasur. Itu 3 dulu, Pak. Dapur, sumur, dan kasur. Sehingga di antara beberapa pesan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu apa? Kepada murid perempuan, supaya urusan dapur itu jangan menjadikan halangan untuk aktif di Muhammadiyah. Ini penting, Bu ya. Jadi Aisyah juga punya peran dalam dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya pekerjaan domestik wanita itu tidak boleh menghalangi wanita ikut andil dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dan juga mengembangkan wawasan tajdid. Dan ternyata Pak, yang menarik ini, Muhammadiyah sekarang mengusung gagasan Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu muncul bukan tiba-tiba, Pak. Memang kenapa Pak dipilih Islam yang didakwakan Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan? Memang punya historitas dari apa yang dinyatakan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan atau dari wasiat atau pesannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sering berwasiat dan dia kiai sing kemajuan. Ternyata wasiat itu pernah dulu disampaikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan kepada murid perempuan atau kepada santriwati, tidak hanya pada laki-laki. Dan dia kiai sing kemajuan. Kiai sing kemajuan itu artinya orang yang paham agama dan juga memiliki wawasan apa? Wawasan intelektual, wawasan modern, wawasan kekinian, sehingga bisa merespon tantangan apa? Zaman. Wanita yang dipahami dalam falsafah Jawa tadi hanya dapur, sumur, dan kasur, ini dipahami oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Peran wanita lebih jauh, lebih banyak daripada sekedar falsafah Jawa. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan bilang apa? Dadi kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat dalam manhaj tarjih ini yang menjadi basic atau yang menjadi dasar bagaimana fikih wanita yang dikembangkan di Muhammadiyah. Salah satu dari komponen manhaj tarjih itu bicara tentang prosedur teknis. Jadi manhaj tarjih itu ada 4 komponen, Pak. Ada wawasan, ada sumber agama, ada pendekatan, ada prosedur teknis atau metode. Ada 2 asumsi pokok. Ada asumsi integralistik, ada asumsi apa? Hierarkis. Asumsi integralistik itu apa? Mempostulasikan teori keabsahan kolaboratif berbagai elemen sumber tentang norma. Jadi ketika Muhammadiyah bicara tentang sesuatu, itu pendekatannya dengan metode istiqra' maknawi atau induktif tematis. Ini suatu saat kita kaji ya, tapi secara umum saya nggak jelaskan secara detail karena waktunya nggak cukup. Intinya apa? Ketika melihat sesuatu itu apa? Dilihat banyak dalil, tidak hanya satu dalil.
Misalnya contohnya Pak atau Bu, wanita bisa menjadi pemimpin pabrik atau tidak? Jadi kepala sekolah, jadi direktur rumah sakit. Jadi kalau Muhammadiyah bicara kepemimpinan wanita, itu tidak hanya melihat satu dalil. Meskipun ada dalil lan yufliha qaumun walau amrahum apa? Imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita itu sebagai pemimpin. Dalil ini betul, tapi cara memahaminya bagaimana? Harus dilihat ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, termasuk ayat tadi yang berbicara tentang apa? Kesamaan hak laki-laki dan perempuan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Artinya konteks beramal soleh itu tidak hanya dibatasi oleh gender atau hanya domain laki-laki, tapi perempuan juga punya apa? Peran. Dengan menjadi pemimpin, wanita bisa melakukan amal soleh. Tidak hanya amal soleh untuk suami, tapi lebih luas daripada untuk suami, untuk umat gitu. Nah, sehingga itu yang disebut pendekatan atau asumsi integralistik. Suatu saat nanti kita bahas metode proses operasional sumbernya disebut metode istiqra' maknawi, induktif tematis. Yang kedua ada asumsi hierarkis. Ini yang penting Pak Bapak. Muhammadiyah ketika melihat norma itu dipahami berjenjang Pak. Jadi sebelum lahir 5 hukum atau kategorisasi hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Wajib lawannya apa? Wajib lawannya apa? Haram. Sunnah lawannya makruh. Kalau mubah tidak punya lawan, karena dia tidak punya konsekuensi apa? Hukum. Sebelum hukum itu sampai pada halal haram atau ini wajib ini sunnah, sebenarnya ada hierarki di atasnya, ada payung yang memayunginya dari awal Pak. Maksudnya yang paling atas hierarki norma dalam Muhammadiyah itu yang pertama basic values, al-qiyam al-asasiyah, baik norma teologis, juristik dan etik. Nanti kita coba kasih contoh ya. Baru turun ke bawahnya apa? General principles atau al-usul al-muliyah, deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Baru lahirlah konkret law atau al-ahkam far'iyah, kategorisasi hukum menjadi 5 itu. Sebagaimana halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah dan seterusnya. Artinya ada jenjang norma. Jadi Muhammadiyah dalam memahami sesuatu tidak langsung hitam putih Pak, ini halal, ini haram, harus dilihat basic values-nya apa, general principles-nya apa. Itu yang menjadi apa? Objek kajian di kajian sekarang. Dan sehingga kalau kita bicara tentang fikih wanita, maka yang menjadi basic values, nilai paling dasar adalah nilai apa? Persamaan atau kesetaraan. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas tadi. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sehingga dalam putusan dan fatwa tarjih nilai-nilai persamaan ini sejauh mana nanti dipertimbangkan dalam melahirkan pandangan keagamaan baik putusan dan fatwa. Ini yang nanti kita akan coba pertajam. Tapi sebelumnya Pak, ini sekedar pengetahuan saja ya. HPT jilid 1 itu sebenarnya sudah banyak bicara tentang persoalan-persoalan wanita ya. Mulai dari hukum mewakafkan masjid, wanita bepergian, wanita ikut demo atau arak-arakan dan pawai itu boleh atau tidak. Kemudian wanita mengajar pria atau pria mengajar wanita boleh atau tidak di lembaga pendidikan kita. Wanita bepergian tanpa mahram boleh atau tidak. Kedudukan musola Aisyah, takbir dalam sidang ketika ada majelis laki-laki dan perempuan, apakah harus ada takbirnya? Hukum
kumpul kabeh keluarga berencana akikoh sampai mudhoharah itu sebenarnya pawai tadi. Tapi ini semuanya berkaitan dengan muamalah. Tapi yang kita akan bahas itu hanya khusus berkaitan dengan apa? Ibadah. Artinya fikih Muhammadiyah sebenarnya sudah banyak bicara tentang apa? Wanita. Cuma yang menjadi kekurangan Pak, kalau jenengan baca HPT itu belum bicara tentang darah wanita, meskipun sudah kita temukan di fatwa, tapi di HPT-nya putusan itu belum bicara tentang darah wanita. Ada haid, ada istihadah, ada nifas. Ini belum ada. Kalau jenengan baca HPT kan HPT jilid 1 Pak, pernah kan? Ada nggak pembahasan haid? Belum ada. Kemudian apa? Istihadah belum ada. Nifas belum ada. Meskipun pembahasan itu sudah bisa kita temukan di fatwa apa? Tarjih, tapi di putusannya di HPT-nya belum ada. Ya mudah-mudahan ke depan persoalan ini penting untuk dimunculkan Pak. Atau mungkin majelis tarjih bisa merumuskan tentang putusan yang berkaitan dengan apa? Haid, istihadah dan nifas. Padahal ini menjadi isu yang penting Pak. Kebetulan saya tadi pagi diminta bicara tentang fikih darah di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ternyata persoalan itu menjadi persoalan yang penting, baik untuk tenaga medis maupun pasien. Kadang-kadang juga tidak bisa memberikan jawaban Pak. Kalau punya pasien itu dia konsultasi ini bagaimana? Darah misalnya yang keluar sebelum persalinan itu termasuk darah nifas atau tidak? Kan muncul banyak apa? Permasalahan. Sehingga kajian tentang apa? Darah wanita itu sebenarnya menjadi penting. Meskipun di Muhammadiyah sudah ada banyak fatwa ya, tapi fatwa-fatwa ini belum bicara secara sistematis. Berbeda nanti kalau misalnya jadi putusan itu, maka kajian dan pembahasannya pasti lebih sistematis daripada hanya sekedar apa? Fatwa. Kekurangan HPT kita belum bicara tentang apa tadi? Darah wanita. Oke, kita coba lihat Pak. Kita awali dari kitab Thaharah, kitab yang berbicara tentang apa? Bersuci. Yang berkaitan dengan isu perempuan atau wanita itu pembahasan yang sebenarnya cukup klasik Pak, tapi sering menjadi politik identitas di masyarakat. Menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i membatalkan atau tidak? Membatalkan. Jadi kalau laki-laki menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Ketika tidak ada penghalang persentuhannya kulit dengan kulit, keduanya tadi lawan jenis, sama-sama apa? Balik. Kalau tidak balik, yang satu balik, yang satu tidak. Misalnya dengan Pak menyentuh perempuan yang belum balik, wudunya batal atau tidak? Tidak Pak. Karena apa? Yang kalau belum balik itu kan belum nafsu, sehingga dalam fikih Syafi'i dianggap belum, tidak membatalkan apa? Wudu. Tapi kalau sudah balik, batal. Kemudian yang disentuh bukan mahram. Kalau jenengan menyentuh istrinya, jenengan baik Pak setelah wudu. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal atau tidak? Misalnya mau berangkat ke masjid gandengan dari rumah sudah wudu. Mazhab Syafi'i. Batal atau tidak? Batal Pak kalau mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena istri itu mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Istri itu bukan mahram. Mahram itu apa? Man harama nikahu, wanita yang diharapkan untuk dinikahi. Istrinya jadi kan berarti haram
nikahi Pak? Kok dia sebut mahram? Istri itu bukan mahram. Istri itu bukan apa? Mahram, halal untuk dinikahi. Tapi kalau jenengan menjadi halal ya, karena melalui proses apa? Nikah. Kalau tidak ada nikah, istri itu orang asing atau ajnabiyah. Sehingga kalau jenengan pegang, ini mazhab Syafi'i dulu ya, itu wudunya batal atau enggak? Batal, karena dia bukan mahram. Bukan apa? Mahram. Itu dalam pandangan apa mazhab Syafi'i. Tapi di putusan tarjih kita Pak, justru memberikan pandangan yang berbeda, yaitu apa? Istri, menyentuh istri itu tidak membatalkan apa? Wudu. Tidak membatalkan apa? Wudu. Tidak membatalkan apa? Wudu. Meskipun ayatnya aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa ini ada dua bacaan atau qiraah. Yang pertama au lamastumun nisa, pendek lamanya. Itu artinya menyentuh kulit dengan kulit. Bisa juga dibaca panjang, aula mastumun nisa. Lamastumun nisa panjang itu artinya bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh dalam arti berhubungan atau melakukan hubungan seksual. Dua-duanya termasuk qiraah mutawatirah, qiraah yang berasal dari Nabi. Tapi sama mazhab Syafi'i dipahami makna hakiki Pak. Mana apa? Hakiki, yang menyentuh berarti kulit dengan kulit. Tapi dalam pandangan tarjih itu makna majazi. Makna majazi maksudnya menyentuh ini bukan kulit dengan kulit, tapi bahasa metaforis atau bahasa majaz yang menunjukkan apa? Berhubungan. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, hukum asal pembicaraan itu hakiki atau majazi Pak? Kalau kita berbicara secara umum hakiki itu majazi. Hakiki Pak. Kalau kita pahami majazi itu butuh dalil. Butuh apa? Butuh dalil. Tapi kalau dipahami hakiki tidak usah butuh dalil. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika Muhammadiyah membawa makna menyentuh di sini berhubungan suami istri Pak, sehingga Muhammadiyah membutuhkan apa? Dalil yang mendukung. Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pembicaraan itu haqiqah. Tapi kalau tidak bisa dipahami makna haqiqah Pak, idza ta'adzaratil haqiqah yusaru ila majaz. Kalau tidak bisa dipahami secara hakikat, dibawa kepada mana? Majaz. Dan dalil yang mendukung kesimpulan Muhammadiyah, sebagaimana ini pandangannya Ibnu Abbas, itu ada hadisnya Aisyah. Hadis siapa? Aisyah. Aisyah ini cukup berperan Pak Teguh dalam mentransfer keilmuan Nabi kepada para sahabat. Sehingga kalau jenengan ditanya Pak atau istrinya Nabi yang paling mulia itu siapa? Nabi punya istri berapa? 9. Itu aslinya 12 Pak. Tapi yang 2 meninggal ketika Nabi wafat. Berapa? 11. Kok 9? Maksudnya yang 2 meninggal pada saat Nabi masih hidup. Dari 9 atau dari 11 istri itu yang paling mulia siapa? Aisyah atau Khadijah? Khadijah. Kenapa Pak? Khadijah lebih senior. Yang kedua Pak, penyokong secara finansial Pak. Penting ya punya istri kaya itu. Harus. Yang memilih Aisyah ya Pak. Siapa yang pilih Aisyah? Ya jenengan yang punya pandangan kalau Aisyah lebih mulia daripada Khadijah. Jenengan pilih mana Bu? Ingin jadi Khadijah atau ingin jadi Aisyah?
Kalau jenengan ingin jadi Aisyah, syaratnya harus cantik, harus pakai gitu. Tapi kalau jenengan ingin jadi Khadijah, syaratnya harus apa? Kaya. Nah itu memenuhi syarat yang mana? Tapi yang jelas dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Khadijah itu punya kelebihan lebih dahulu apa? Beriman. Wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Khadijah. Wanita yang memberikan dukungan dakwah Nabi di masa merintis, Pak. Merintis itu paling susah. Siapa? Khadijah. Baik secara emosional, psikologi dan juga finansial. Itu yang paling penting, Pak, kesimpulan yang jenengan tadi. Soalnya dakwah itu juga butuh sebuah dukungan finansial. Itu Khadijah. Jadi Khadijah itu memiliki kelebihan apa, Pak? Beliau yang mendukung dakwahnya Nabi sejak awal ketika masa merintis apa? Dakwah. Tapi ketika dakwahnya Nabi sudah matang, penting, apalagi ketika dakwahnya Nabi sudah purna atau hampir purna atau sudah purna, butuh seseorang yang cerdas yang bisa apa, Pak? Meneruskan legasi atau mentransfer keilmuan Nabi. Inilah peran siapa? Aisyah. Maka Aisyah memiliki kelebihan apa? Cerdas secara intelektual, sehingga Pak, ketika Nabi meninggal, yang menjadi mufti yang memberi fatwa sahabat laki-laki itu Aisyah. Mungkin kalau ini zamannya Aisyah, yang ngaji ini ya Aisyah, yang diajar apa? Laki-laki. Sehingga kalau kita temukan, Pak, ketemu di hadis ini ya, ini hadisnya Aisyah. Di sana dikatakan, kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firas. Saya pernah kehilangan Rasulullah suatu malam dari tempat tidur. Ketika Aisyah kehilangan Nabi itu dicari, Pak. Kalau jenengan kehilangan bapaknya pun di bed lah. Pak Ayu lagi wes. Tapi kalau Aisyah, Pak, mencari, karena Aisyah ini kan selalu cemburu, kan? Tapi cemburu yang positif, Pak. Ketika Nabi menyebut kebaikannya Khadijah, Aisyah kan kadang-kadang marah. Apa yang dibanggakan seorang yang janda itu? Lebih cantik, apa saya lebih cantik daripada dia? Ya perempuan wajar, Pak, kalau apa? Cemburu. Tapi cemburunya positif, Pak, bukan negatif. Itu. Sehingga kan sama Aisyah dicari, faltamastuhu, maka Aisyah memegang Nabi. Wa wada'tu yadi ala batini qadamai, maka saya memegang, saya meletakkan tangan saya ala batini qadamai, atas bagian dalam telapak kaki. Berarti Aisyah menyentuh Nabi atau tidak? Nabi yang dilakukan apa? Sedang apa? Sholat, Pak. Nah, di hadis berikutnya kan wa inni la muqtaridun baina yaday i'tiradul jenazah. Karena saking sempitnya kamarnya Aisyah itu, kalau Aisyah tidur itu kayak orang apa, Pak? Nabi kayak menyolati jenazah. Kalau jenazah kan di depan, Pak. Ketika Nabi mau sujud, kaki Aisyah itu dipegang seluruh, apa, mengalihkan posisi, Pak. Saking sempitnya, Pak. Dan Aisyah ketika memegang Aisyah tadi kan posisinya Nabi sedang sholat dalam keadaan apa? Sujud. Nabi melanjutkan sholat atau tidak? Melanjutkan sholat atau tidak? Dipegang Aisyah. Lanjut, menunjukkan kalau memegang wanita tidak membatalkan apa? Wudu. Tapi sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Pak, karena mazhabnya Syafi'i, dipahami Nabi itu ketika memegang Aisyah itu bawa penghalang, bawa kain di kok ketika Nabi Aisyah ketika membawa Nabi itu bawa kain. Tapi ini kan penampilan dari hadisnya ada kainnya atau enggak? Tidak ada. Sehingga kalau dipahami Aisyah bawa kain, maksudnya supaya apa?
tidak bersentuhan kulit dengan sulit itu kan penakwilan yang cukup jauh. Dohir hadisnya itu tidak menyebutkan ada kain, sehingga ya tangannya memegang telapak kakinya, sehingga dari sini dipahami menyentuh istri atau wanita itu tidak membatalkan apa? Wudu. Sehingga maksudnya aula mastumun nisa ini bicara menyentuh yang lebih dari itu, maksudnya apa? Melakukan hubungan suami istri sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas. Jadi kesimpulannya apa? Di sini apa? Muhammadiyah berpandangan kalau menyentuh perempuan itu tidak membatalkan apa? Wudu, meskipun berbeda dengan mazhab apa? Syafi'i. Ini misalnya yang dikatakan oleh Fathul Qarib Mujib, ini kitab pada Bapak Syafi'i yang membatalkan wudu itu apa saja? Satu asya, ada 5 perkara. Ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Berarti jalan depan, jalan belakang. Jalan depan namanya apa? Kubur, jalan belakang zubur. Yang keluar dari 2 itu membatalkan. Wa naum ala ghairi hayatin mutamakkin, tidur dalam keadaan pantatnya itu tidak menempel ke lantai. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau pantatnya masih menempel ke lantai itu nggak mungkin kan kentut. Berarti kalau pantatnya jenengan masih apa menempel ke lantai, makanya jenengan kalau mau kentut itu kan ngangkat-ngangkat gitu. Kenapa? Karena umumnya kalau pantatnya nempel ke lantai nggak bisa kentut. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau jenengan tidur posisinya semacam itu nggak batal. Tapi kalau terlentang wudunya batal. Wazawalil akli, akalnya hilang sebab mabuk atau sakit. Walam surajuli al-mar'ah al-ajnabiyah, ini laki-laki menyentuh wanita yang asing, maksudnya apa? Bukan mahram. Itu. Oke. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dalam kitab shalah, kalau tadi kan kitab thaharah, kitab shalah, apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada Pak, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konteks apa? Salat. Ketika apa? Ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud. Ini misalnya di Fathul Qarib Mujib ya. Fathul Qarib Mujib itu kitab dalam mazhab apa? Syafi'i yang umum, dikaji di pesantren atau di masyarakat banyak. Ditulis oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali yang matanya disebut Takrib, yang ditulis oleh Syekh Abu Sujud. Di sana dikatakan wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Wanita itu menempelkan sebagian anggotanya ke sebagian yang lain. Maksudnya apa? Fatul sikubatnaha bifakhidaiha, dia menempelkan lambungnya dengan kedua pahanya. Fi ruku'iha wa sujudiha, dalam keadaan rukuk dan sujud gitu. Jadi lambungnya ditempelkan dengan apa? Kedua pahanya, atau agak lembek gitu Pak. Gitu. Ini kan berarti apa? Dibedakan laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau di Muhammadiyah dalam masalah sholat itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di akhir kita bersolat kita itu ada penjelasannya. Wala farqa baina rajuli wal mar'ati fi hadhil kayfiyah. Laki-laki dan perempuan dalam tata cara sholat ini tidak ada perbedaan. Berarti sifat sholat, tata cara sholat dalam pandangan Muhammadiyah dari takbir sampai salam antara laki-laki dan perempuan apa? Tidak ada perbedaan. Kenapa kok tidak ada perbedaan? Meskipun ada hadis, tapi hadis itu mursal Pak. Hadis itu apa? Mursal, sehingga tidak bisa dijadikan apa? Sumber
Hukum hadisnya bagaimana? Nabi itu lewat di depan dua wanita yang mengerjakan sholat. Kata Nabi, dua wanita itu disuruh menempelkan anggota tubuhnya dengan sebagian yang lain. Hadis itu riwayat Abi Dawud dari Zaid ibn Abu Habib. Tapi masalahnya hadisnya mursal, sehingga tidak bisa dijadikan hujah atau sumber hukum. Sehingga berlaku kaidah umum apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholalah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sehingga dipahami laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Yang berikutnya, kalau wanita itu suruh menempelkan anggota tubuhnya satu dengan yang lain, itu menyalahi hadis Nabi. Misalnya ketika Nabi sujud faraja yadayhi an ibtaihi. Nabi itu memegangkan kedua tangannya dari ketiaknya, sehingga sahabat yang di belakang kan tahu putih putihnya ketiaknya Nabi. Sehingga kalau orang sujud itu nggak demam, tapi dipegangkan. Demikian juga kalau sujud di dalam hadis yang lain, fadha kafaika warfa mirfaqain. Dua sikunya suruh mengangkat, warfa dan angkatlah mirfaqaika. Dua siku. Kalau gini kan berarti tidak diangkat. Bisa dipahami, Pak? Berarti berlaku keumuman hadis yang berkaitan dengan sujud dan rukuk. Berikutnya, ini contoh berikutnya yang berkaitan dengan fikih kewanitaan. Sholat jamaah bagi perempuan di masjid itu hukumnya bagaimana, Pak Teguh? Gimana, Bu? Wanita itu sholatnya lebih baik di rumah atau di masjid? Di rumah. Kenapa? Karena memang wanita hukum asalnya ya dan cuma aktivitas domestik, Pak. Tapi kalau sholat jamaah di masjid ada keutamaan atau enggak, Pak? Ada. Hadisnya apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Tapi sholat di rumah juga punya keutamaan, Pak. Nabi bersabda, khairul masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik tempat-tempat sholat atau tempat-tempat sujudnya wanita itu bilik rumahnya atau kamar rumahnya. Sholat di rumah itu hukum asalnya wanita yang sholatnya di rumah. Tapi sholat jamaah di masjid juga punya keutamaan. Itu yang lebih diutamakan mana, Pak? Sama-sama punya keutamaan, Pak. Kira-kira dipilih yang lebih utama yang mana? Cari yang 27. Sehingga kalau kita lihat ada penjelasan, kalau Nabi menjelaskan sebaik sholat wanita itu ya di rumah. Tapi di satu sisi yang lain Nabi bilang sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan berapa, Pak? 27 derajat. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga melihat dua hal ini dalam pandangan tarjih juga mempertimbangkan, Pak, ketika ada seorang sahabat yang melarang budaknya itu untuk berangkat ke masjid. Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah engkau melarang budak-budak Allah yang wanita itu pergi ke masjid. Sehingga sholat di masjid dengan syaratnya wanita tetap bisa menjaga kehormatannya, itu diperbolehkan, diperbolehkan. Ya, sehingga yang menjadi catatan, meskipun wanita sholat di masjid nggak boleh pakai wangi-wangian, lipstik kayak berangkat kondangan, nah, itu jadi masalah gitu. Yang kedua, kalau kita larang misalnya wanita tidak boleh pergi ke masjid, cukup sholat di rumah.
Wanita sekarang itu suka ke mall. Kemana lagi Pak? Shopping macam-macam. Itu biasa kok di masjid di harapkan agama menjadi aneh Pak. Wanita muslimah sekarang keluyuran Pak di tempat-tempat shopping. Terus di masjid nggak boleh sholat, ini jadi masalah. Sehingga pemahamannya meskipun hukum asalnya wanita apa sholat di masjid, tapi di rumah malah. Tapi kalau melihat sholat jamaah itu membawa kemaslahatan, hukumnya boleh. Dan kalau masalahnya lebih besar bahkan lebih baik. Misalnya kalau sholat jamaah semakin termotivasi, kemudian ada taklimnya, kan manfaatnya lebih besar daripada hanya sholat di rumah. Kenapa? Nah juga waktunya bisa tepat. Kalau di rumah juga bisa, hanya saja kan itu kan kembali ke individunya Pak. Ya maksudnya itu kan berarti sholat di masjid menumbuhkan keimanan lebih maksimal Pak. Disiplin dan juga ibadah berjamaah itu kan lebih semangat Pak daripada ibadah sendirian. Berikutnya ini yang penting ya, di kitab Siam bicara tentang apa? Puasa. Wanita ketika bulan puasa dia kebetulan lagi hamil atau menyusui, itu boleh berbuka atau enggak? Boleh. Tapi dia wajib qadha atau bayar fidyah atau dua-duanya, qadha dan fidyah? Wanita lagi hamil dan menyusui di bulan Ramadan, dia boleh berbuka, artinya tidak berpuasa. Dia lakukan kewajiban qadha, fidyah atau qadha dan fidyah? Qadha saja, bayar fidyah enggak? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dilihat dulu Pak atau wanita hamil dan menyusui itu berbukanya karena apa? Karena apa? Dia takut pada dirinya. Takut pada dirinya apa? Hamil, menyusui itu misalnya apa? Fisiknya menjadi lemah. Itu kalau takut pada apa? Dirinya. Kalau takut pada bayinya, bisa juga takut kalau misalnya dia puasa terjadi keguguran. Kebetulan kalau lagi menyusui takut air susunya berkurang. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i dilihat Pak Tahu, dia berbukanya karena apa? Kalau takut pada dirinya hanya kewajiban apa? Qadha. Tapi kalau takut pada anaknya, qadha dan fidyah. Kenapa qadha? Karena dia berbuka, maka berlaku kaidah hukum setiap orang yang berbuka wajib qadha. Karena dia khawatir pada orang lain, bayar apa? Fidyah. Ini ada sebuah contoh Pak, tapi ini kajian fikih saja ya. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau jenengan tahu orang mau tenggelam atau mau kelelep di bulan puasa, yang jenengan lakukan apa? Kebetulan bisa berenang, bisa disolangi, menolong kan? Dengan jenengan menolong masuk ke air, puasanya batal atau enggak Pak? Nolong orang Pak, nolong orang jenengan bisa mengendalikan tidak minum air, bisa atau enggak? Enggak bisa, tetap batal. Kalau jenengan batal, setelah itu jenengan wajib apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i qadha dan fidyah. Kenapa mau qadha dan fidyah? Karena jenengan berbuka atau minum. Kenapa mau fidyah? Karena takut khawatir pada keselamatan orang lain, sebagaimana ibu yang menyusui dan hamil khawatir terhadap apa? Bayinya, bukan pada dirinya. Tapi jenengan bisa protes Pak.
menolong orang yang tidak paling menguntungkan itu apa? Ketika orang yang berpuasa tahu orang mau lalu wis nolong kena dua. Tapi ini fikih saja Pak, meskipun bisa dikaji kembali ya. Nah, sehingga kalau ditarjih wanita hamil dan menyusui itu dimasukkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia hanya berkewajiban membayar fidyah, tidak mengqadha atau bahkan dua-duanya qadha dan fidyah. Dasarnya hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas berkata kepada seorang ibu yang lagi hamil, anti bimangsilatil ladzi yutiquhu fa alaikil fida wa la qada'an alaik. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada wanita yang lagi hamil, engkau sebagaimana orang yang tidak kuat menjalankan puasa, maka cukup apa? Fidyah, tidak ada qadha. Sehingga yang berkewajiban membayar fidyah tanpa mengqadha'i, yang masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin itu 4 orang. Yang pertama apa? Syekh kabir, orang yang sudah lansia, tidak mampu untuk puasa. Yang kedua, maridun maradun musbinan, orang yang sakit tapi sakitnya apa? Menaun, tidak diharap kesembuhannya. Misalnya diabetes yang sudah stadiumnya 4, kalau lapar dikit langsung mau pingsan, itu ya berarti cukup apa? Fidyah. Tambah wanita hamil dan menyusui. Dan ketika tarjih pilih pandangan Pak, kalau wanita hamil dan menyusui itu cukup apa? Qadha. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya bagaimana? Meskipun ini dulu ya, kalau sekarang kayaknya sudah enggak Pak. Dulu sebelum ada KB, wanita itu bisa jadi tiap tahun apa? Melahirkan. Kalau tiap tahun melahirkan, itu kira-kira kapan mengqadha'i puasanya apa? Kan dulu belum ada KB itu kan bisa tiap tahun melahirkan. Kalau suruh mengqadha'i kapan? Bisa atau enggak? Tidak bisa. Yang kedua hikmahnya, qadha sama fidyah itu lebih mudah mana Bu? Lebih mudah mana Bu? Qadha sama fidyah? Lebih mudah fidyah. Nah kan fidyah itu kan yang penting ngasih makan Pak, sesuai dengan standar makanan yang jenengan apa? Makan sehari-hari itu sudah cukup. Tapi kalau orang puasa itu berat. Dan juga kalau fidyah itu dimensinya sosial. Kalau puasa kan untuk kepentingan sendiri, tapi kalau fidyah apa? Bisa apa membantu fakir dan miskin, ada atau nilainya sosial. Berikutnya ya, kalau kita lihat pada kitab jenazah, di sini juga bicara tentang wanita berkaitan dengan larangan bagi wanita mengiringi jenazah. Meskipun wanita boleh ikut sholat jenazah. Aisyah itu juga mensolati apa? Jenazahnya sahabat laki-laki yang meninggal. Dan ketika Nabi meninggal, itu yang mengimami siapa Pak? Imamnya siapa? Siapa? Abu Bakar, Utsman, Umar, siapa? Yang ketika Nabi meninggal siapa itu Pak? Yang menjadi imam sholat jenazahnya? Kenapa Pak jangan ditanyakan Pak? Kira-kira ketika Nabi dulu meninggal itu siapa yang jadi imam pada sholat jenazahnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diurut saja Pak. Abu Bakar, kenapa Abu Bakar? Lebih pertama. Ketika Nabi meninggal itu tidak ada yang menjadi imam karena disolati secara sendiri.
sendirian, tidak secara berjamaah. Kalau tidak secara jamaah, karena tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Setiap nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal, di tempat yang dia meninggal. Nggak kayak kita, Bapak. Kita yang meninggal dikuburkan di pemakaman umum, TPU, tempat pemakaman umum. Kalau Nabi meninggalnya misalnya di sini, ya dikuburkan di sini. Nabi meninggal di kamarnya siapa? Aisyah. Tadi ketika Nabi sholat malam mau sujud, bisa atau enggak? Bisa atau tidak? Harus Aisyah suruh geser kakinya. Kalau di dalamnya dibuat sholat jenazah, nggak bisa. Sehingga dilakukan sendiri-sendiri. Sehingga pergantian ketika sahabat laki-laki dulu, baru perempuan. Artinya perempuan juga ikut sholat jenazah. Tapi perempuan tidak boleh ikut mengiringi sholat jenazah. Sehingga di APT kita dikatakan wala takhrujun nisa'u litasyid. Wanita itu tidak boleh mengiringi apa? Pemakaman. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini penting Pak Teguh. Dia terkenal sebagai wasilatu al-mayyitat, al-mayyitat atau al-mayyit atau al-mauta. Wanita profesinya tukang mengurus jenazah. Sehingga Aisyah PCR itu penting punya tim pengurusan jenazah. Di sini sudah terbentuk atau belum? Biasanya problem kita di situ, Pak. Jadi Muhammadiyah belum punya tim pengurusan jenazah, sehingga kadang-kadang kan sebenarnya yang memandikan laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan, kecuali suami istri. Tapi di masyarakat kan kadang-kadang tidak. Itu ada perempuan memandikan apa? Suami, kalau suami, laki-laki memandikan perempuan. Saya lihat di rumah sakit, Pak, itu juga sebenarnya belum sesuai dengan syariat ini. Ada mayat perempuan yang memandikan siapa? Mudir laki. Rumah sakitnya kok nggak punya tim yang mengurus yang memandikan jenazah wanita. Dan di masyarakat juga mungkin perlu untuk dibenahi, Pak. Meskipun itu butuh proses ya. Berarti kalau mayatnya laki-laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, kecuali suami istri itu boleh. Nah tadi wanita tidak boleh ikut pemakaman jenazah. Meskipun kalau kita nonton sinetron, Pak Teguh, itu kalau ada yang meninggal ada aktor perempuan atau enggak? Coba Bu. Sinetron di desa ya. Oh di desa. Ini kan yang lumrah kita nonton sinetron itu kan wanita pakai baju apa Bu? Berkabung, baju hitam, ikut pemakaman sambil apa Bu? Sambil apa? Kalau di kuburan? Nabur kumbang, terus apa? Nangis juga. Itu kan sinetron. Kalau nggak ada semuanya yang kubur laki-laki itu nggak menarik. Karena nanti pasti ada yang apa? Yang menangis. Tapi itu tidak boleh. Termasuk kalau terjadi desa nggak boleh. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah nuhina anit tibai apa? Al-janais. Kita para wanita dilarang mengikuti jenazah. Tapi kalau ikut sholat jenazah monggo, nggak ada masalah Bu. Dan di sebagian tempat Aisyah itu ikut sholat jenazah nggak apa-apa. Tapi kalau proses pemakaman tidak usah ikut. Hikmahnya apa Pak Teguh? Nanti kalau keluarganya perempuan ikut sampai ke kuburan nangis. Nah, nangisnya terlalu lembek yang terjadi apa Pak? Pingsan. Jadi dengan ngopeni nuro, ngopeni mayat itu ngopeni yang pingsan. Itu jadi masalah. Makanya hikmahnya apa? Kenapa ini tidak boleh? Berikutnya yang terakhir tentang ziarah kubur. Kalau laki-laki jelas boleh melakukan ziarah kubur. Jadi Muhammadiyah sebenarnya tidak pernah anti ziarah kubur, meskipun kadang kita diposisikan
anti ziarah kubur, karena dipahami ziarah kubur itu yang mau ke Wali Songo. Ya, masalahnya kan nggak pernah rombongan Pak. KCM sini pernah nggak rombongan Wali Songo? Enggak. Sebenarnya kita tidak anti ziarah kubur, boleh. Ya, boleh. Nah itu kalau nggak tahu, jangan sampai orang Muhammadiyah punya orang tua kok kuburan tidak ditiliki. Dan di HPT kita bilang apa? Zuru al-kubur litadhkuru al-akhirah. Ziarahlah kubur supaya kamu ingat akhirat. Sehingga orang Muhammadiyah ya, kalau mau menjalankan sunnah ini yang menjalankan ziarah kubur, tapi tidak harus dipahami ziarah kubur itu yang berangkat ke Wali Songo macam-macam itu. Dan termasuk tidak ada anjuran untuk bulan-bulan tertentu. Tidak ada Pak anjuran. Tapi kalau wanita itu boleh Bu, tapi HPT bilang wala tukthiril al-mar'atu ziyaratal kubur. Wanita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam ziarah kubur berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda la'ana zawarati al-kubur. Nabi itu melaknat zawarat. Zawarat itu sighah mubalaghah, wanita yang selalu ziarah kubur. Kenapa tidak boleh? Karena wanita itu bawaannya cepat emosional. Pasti kalau ziarah kubur apa Bu? Nangis. Kalau terlalu sering itu mempengaruhi kebahagiaan kubur. Dan juga kasihan bapaknya. Ya psikologinya. Kasihan bapaknya. Mana ibunya ziarah kubur? Ziarah kubur kalau dengan nggak obat. Dan sehingga wanita hukumnya apa? Boleh ziarah kubur tapi syaratnya apa? Tidak sering-sering. Tidak apa? Sering-sering. Tidak misalnya tiap Jumat ziarah kubur. Kan itu terlalu sering Pak. Intinya apa? Boleh tapi tidak dianjurkan untuk sering-sering apa? Ziarah kubur. Itu beberapa contoh ya yang berkaitan dengan fikih kewanitaan yang ada di putusan himpunan putusan tarjih yang berkaitan dengan masalah ibadah. Mungkin demikian, silakan kalau ada yang ditanyakan atau disampaikan. Ziarah kubur apakah ada doa khusus untuk kedua orang tua? Tidak ada. Yang ada doa secara umum. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minat, dan seterusnya. Itu ada 3 varian. Itu ada. Assalamualaikum ya ahla diyar. Ya ahla diyar itu mencakup semua yang ada di kuburan. Kemudian kalau jenengan sudah sampai ke kuburan, di HPT kita Pak, diaturkan mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Kemudian jenengan mendoakan apa? Mayit itu yang jenengan ziarah. Doanya bagaimana? Bebas. Kalau kebetulan orang tua ya didoakan Robbi Firi dan seterusnya boleh. Dan kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau secara khusus tidak ada. Tapi secara umum assalamualaikum ya ahlal kubur itu yang masuk semuanya, termasuk yang jenengan tuju secara khusus. Sehingga ada doa khusus, ada doa umum. Oke. Gimana? Sholat jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah itu posisi kepalanya itu. Ya. Yang jelas Pak, sholat jenazah itu di hadisnya ya. Kalau jenazahnya itu laki-laki, faqoma inda ra'sihi, berdiri di sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya wanita, faqoma inda wasatiha,
berada di tengah-tengahnya atau di lambung. Itu yang sudah jelas ada turunan sunahnya, sehingga di HPT kita dikatakan macam itu. Kalau jenazahnya laki-laki sejajar dengan apa? Kepala. Kalau perempuan sejajar dengan apa? Lambung. Yang menjadi pertanyaan dan perdebatan ini. Kalau kita di Indonesia, kiblatnya di mana? Di barat. Posisi laki-laki, posisi kepala jenazah laki-laki dan perempuan itu di mana, Pak? Berarti ada dua kemungkinan. Kalau nggak di utara ya di selatan, ya kan? Tidak selalu di utara terus, Pak. Kalau di masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau jenazahnya laki-laki posisi kepalanya di selatan. Kenapa kok di selatan? Kalau jenazahnya laki-laki posisi imam di mana? Sejajar dengan kepala, supaya bagian tubuhnya banyak di sebelah kanan. Kan posisi imamnya apa di sebelah kepala, Pak. Misalnya ini jenazah ya, ini kepalanya di sebelah selatan, imamnya di sini. Kan bagian tubuhnya kan kanan, banyak kanan. Kalau kita membentuk sofa, kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Logikanya semacam itu ya, mendahulukan yang kanan. Tapi kalau jenazahnya perempuan, Pak, kepalanya di utara. Kenapa di utara? Karena imamnya di tengah. Cumanya saya belum ukur, Pak, antara pusat ke atas dengan pusat ke bawah itu tinggi mana, Bu? Pajak mana, Pak, tinggi mana? Sama. Yang jelas kalau dia terlepas dari itu ya, terlepas dari itu kalau jenazahnya perempuan itu di kepalanya di utara. Sehingga kalau di masyarakat kadang-kadang ditanyakan, Pak, ini posisi kepalanya di mana? Kalau imam mau Pak, sholat jenazah, jadi kan amati, Pak, misalnya kaji gitu. Kalau kebetulan ada yang meninggal, coba amati apa yang saya sampaikan. Bisa dipahami kan? Tapi di fatwa tarjih, Pak, ini kesimpulan tarjih. Di fatwa tarjih memang tidak ada dalil secara khusus yang bicara tentang apa? Kepalanya itu di kanan atau di kiri. Yang jelas imamnya dianjurkan kalau jenazahnya laki-laki di sejajar kepala, kalau perempuan sejajar dengan perut. Tapi ada pemahaman, Pak, meskipun ini dalilnya tidak sahih itu tidak jelas, maksudnya tidak eksplisit. Ada sahabat yang tukang nyapu masjid, itu dua riwayat, yang satu bilang imro'atun perempuan, yang satu bilang rojulun aswad atau imro'atun sauda. Dia tukang masjid kulitnya hitam, Pak. Semoga gambarannya itu kan, maksudnya ada Afrika. Tiap hari tukang nyapu masjid. Suatu hari Nabi tidak menemukan dia. Akhirnya Nabi nyari, di mana turun yang masjid ini kok nggak ada. Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, di mana? Sahabatnya Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya tukang sapu masjid tadi sudah meninggal. Ketika itu Nabi yang gak marah. Dia meninggal kok kamu gak kasih tahu? Saya, sahabat jawab, ya Rasulullah, kami takut kalau mengganggu istirahatmu, karena meninggalnya waktu malam. Berarti waktu malam langsung diproses, dikubur. Ketika Nabi tahu, Nabi langsung bilang, di mana kuburnya? Di antara sahabat menuju kuburnya. Yang dilakukan Nabi apa? Sholat yang disebut as-sholatu ala qabri, sholat di kuburan. Ketika sholat di kuburan, kepalanya di mana? Nah, kalau kita di konteksnya Indonesia, mayat juga dikubur di mana? Di utara. Karena kalau kita memasukkan mayat kan dari belakang, Pak. Belakang itu maksudnya sebelah selatan, atau dari masuknya kaki. Dari kakinya nih.
Kok dari kakinya? Maksudnya dari selatan kan dimasukkan ke utara. Ini penting Pak, itu ada tuntunannya Pak. Bukan jenengan wis sawo wis dilebok, oh gak wis ya. Sunahnya Pak, dari selatan kepalanya dimasukkan, kan gitu kan? Jenengan mengerti atau enggak? Itu bukan asal masukkan gitu. Memang kalau itu ada tuntunannya, ada hadisnya. Tapi kalau sudah masuk, kepalanya di mana? Di utara. Sehingga dipahami sholat jenazah itu kepalanya di utara. Itu kalau kesimpulan fatwa tarjih semacam itu. Tapi terlepas dari perbedaan Pak. Kalau kita orang Muhammadiyah, misalnya enggak dibedakan laki-laki dan perempuan di utara, ya sudah tidak ada jadi masalah. Meskipun kalau di masyarakat dengan bisa di komplit. Tapi kalau kita tidak punya kewenangan untuk mengatur, ya sudah nggak apa-apa. Mau ditaruh di mana memang tidak ada dalil yang solid. Tapi yang jelas posisi imam harus, kalau laki-laki sejajar dengan kepala. Kalau perempuan gimana? Dan itu kan makanya penting untuk ditanyakan. Tapi kalau kita di warga Muhammadiyah, kepalanya misalnya di utara, ya sudah nggak apa-apa, laki-laki atau perempuan. Logikanya Pak, ketika Nabi mensolati tukang sapu masjid, yang satu bilang laki-laki, yang satu bilang perempuan, posisi kepalanya ya di utara. Itu secara mafhum Pak. Mafhum itu apa? Pemahaman. Meskipun secara mantuk Nabi tidak pernah jelaskan. Nabi hanya menjelaskan kalau posisi imam sejajar dengan posisi imam, kalau jenazahnya laki-laki sejajar kepala, kalau perempuan sejajar lambung. Itu saja yang dijelaskan Nabi. Gimana? Dari selatan. Dari selatan. Iya. Iya. Soalnya yang terjadi kan dari samping. Soalnya kejampak namanya. Tapi itu kalau menurut Nabi itu dari selatan Pak, dari selatan. Dari selatan, dari ke arah kakinya Pak. Tapi kaki kuburan. Kalau kaki kuburan kan selatan, dari selatan. Maksudnya bukan memasukkan misalnya di lebok si petak, iya kan betul itu ya. Kemudian yang Nabi bilang apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Oke. Mungkin itu ya. Ya. Itu sudah difatwakan di tarjih Pak. Ada hadis, meskipun hadis ini diperdebatkan ya, tapi jumhur ulama memakai al-jumu'atu haqqun wajibun apa Pak? Ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'. Salat Jumat itu hak wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali 4. Yang pertama abdun, hamba, mamlukun, kemudian imra'atun, sobiyun, kemudian ada yang bilang musafir. Yang jelas imra'atun dikecualikan. Hanya saja kalau wanita tidak wajib sholat Jumat, kalau dia ikut sholat Jumat, apakah dia sholat zuhur? Jawabannya tidak. Dia dasarnya apa? Kalau di fatwa tarjih dijelaskan di masa Nabi wanita melakukan sholat Jumat itu sudah ada, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan mereka untuk sholat zuhur. Sehingga meskipun wanita tidak wajib sholat Jumat, tapi ketika ikut sholat Jumat menggugurkan sholat zuhurnya. Itu pandangan yang ada di fatwa tarjih semacam itu. Meskipun ada perdebatan, hukum asal wanita itu hukum asal sholat di hari Jumat itu sholat zuhur atau sholat Jumat. Dulu Pak ada pandangan tokoh Muhammadiyah, tapi saya tidak sepakat. Ada yang namanya Profesor Hasbi As-Siddiqi. Ini kalau jenengan backgroundnya IAIN pasti tahu, karena banyak menulis buku yang dijadikan referensi di IAIN sampai sekarang. Itu punya pandangan kalau hari Jumat itu hukum asalnya ya sholat
Jumat berarti wanita di rumah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Meskipun tidak jamaah, tapi saya tidak sepakat Pak. Karena hadisnya kan harus dijamaah dengan berjamaah, sehingga tidak ada sholat Jumat dengan sendirian. Jadi kalau wanita tidak sholat Jumat, sholat zuhur di rumah, bukan sholat Jumat. Meskipun tadi ada tokoh Muhammadiyah yang mempunyai pandangan semacam itu, tapi pandangan tarjih belum bicara secara spesifik tentang itu. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.